Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang masyhur teman-teman ya, terutama di kalangan para penuntut ilmu agama di pesantren, yaitu perkataan Umar yang saya dapati banyak dipajang ya. Dan ini sahih perkataannya teman-teman ya. Terdapat juga di dalam Ittihad As-Sirat Al-Mustaqim ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Ya, ta'allamu itu adalah kata perintah teman-teman, jamak mudzakkar salim. Bukan secara bahasa memang khusus pada laki-laki, akan tetapi juga masuk di situ para wanita. Berarti seluruh kaum muslimin dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, bahwasanya bahasa Arab itu bukan saja bangsanya orang Arab, tapi seluruh kaum muslimin dimanapun berada, baik yang berbahasa Arab ya, bangsa Arabnya, maupun yang selain bangsa Arab yang mana mereka tinggal seperti kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, negeri yang paling banyak kaum penduduknya. Maka kebutuhan yang sangat besar kepada kaum muslimin terutama di Indonesia itu untuk mempelajari bahasa Arab karena bagian dari agama. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita akan menggali ilmu agama itu lebih dalam sehingga tidak ada penghalang, tanpa harus bergantung kepada terjemahan saja. Memang butuh dengan terjemahan teman-teman ya, akan tetapi bukan sebagai patokan pertama, sebagai bantuan bagaimana kita bisa mengerti, memahami apa yang terdapat dalam kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita bisa lebih menghayati bacaan Al-Quran kita teman-teman, menghayati apa yang kita baca dari ayat Al-Quran, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran, mempermudah kita dalam menghafal hadis Nabi SAW yang mulia, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka hendaklah tafakharu bil arabiyyah, hendaklah kita berbangga dengan berbahasa Arab. Tidak dilarang bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab. Bahkan bisa menjadi tuntutan jika kita mempelajari bahasa Inggris misalnya untuk mendakwahi mereka, mengenalkan Islam, agama yang benar sesuai dengan pahaman salafus saleh ya, ataupun memilih bahasa Arab selain bahasa Arab untuk dipelajari sebagai bentuk berbangga-bangga, lebih senang dengan bahasa selain bahasa Arab, bukan karena sisi agama ya, karena hanya ingin menunjukkan bahasa lebih suka bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab ya. Maka hendaklah kita hilangkan cara pandang seperti itu. Hendaklah kita mempelajari bahasa Arab sedikit demi sedikit dengan mengharap ridho Allah. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, maka terbukalah banyak pintu-pintu kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan juga Umar mengatakan, pelajarilah ilmu faraid teman-teman. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang berkaitan tentang pembagian hak bagi para penerima warisan ya, ahli waris. Dan Islam adalah agama yang memberikan solusi untuk menghindari terjadinya konflik bagi dalam keluarga itu, karena harta itu bisa berdampak kepada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan terjadinya pertumpahan darah wa'iyadzubillah. Maka Islam datang untuk memberikan solusi dengan cara membagikan secara adil. Tidak benar perkataan para orang-orang yang selain Islam bahwasanya Islam itu agama yang menindas wanita. Tidak benar. Pembagian ini ada hikmah besar di balik itu. Walaupun memang kita dapati lelaki lidzakari mithlu hadzil unsayain, lelaki itu jatahnya dua. Benar, akan tetapi lelaki dapati jatah itu dua bagian, bukan hanya untuk dia, karena ada orang yang ada di belakang dia itu yang harus dia penuhi tanggungannya. Adapun perempuan jika dapat hak warisan, maka sepenuhnya untuk dia. Dan Umar juga mengatakan wali annal arabiyyata tadi lupa saya. Waqala li annal arabi waqala li anna ad-dina fihi aqwalun wa af'alun. Karena dalam agama itu Umar mengatakan terdapat di sana itu berkaitan tentang perkataan-perkataan
dan perbuatan-perbuatan. Fafiqhul arabiyyati huwa tariqun ila fiqhi aqwalihi. Dengan memahami bahasa Arab, ini adalah jalan untuk memahami perkataan-perkataannya yang berkaitan dengan agama, perkataan para ulama, perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadisnya, agar kita memahami maksudnya. Fa fiqhu sunnati huwa fiqhul aqwali. Dengan memahami hadis Nabi SAW, maka kita akan memahami perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Beginilah caranya dalam melaksanakan ibadah sholat, begini caranya dalam menentukan kadar zakat dan sebagainya, teman-teman. Untuk memahami apa-apa yang disampaikan para ulama yang berkaitan tentang agama Islam. Begitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.